Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bride of Eden. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi pengalaman orang lain adalah guru yang bijak. Artinya, kita tidak perlu mengalami terlebih dahulu untuk dapat belajar sesuatu, sehingga kita bisa terhindar dari kejadian-kejadian buruk. Hari ini kita akan belajar dari keluarga pertama atau pengantin dari Eden, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Penyebab awal kehancuran dari dunia ini itu sebenarnya bukanlah dosa. Penyebabnya adalah awam dengan Tuhan dan firman-Nya. Artinya, Adam mendengarkan firman Allah secara langsung, sedangkan Hawa tidak. Hawa tidak mendengarkan firman secara langsung, dia hanya mendengar dari Adam. Artinya Hawa tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga Hawa ini gampang tergoda dan jatuh dalam dosa. Allah ingin mengajarkan bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, maka butuh yang sempurna yang harus kita dengarkan firman dan perintahnya. Tidak hanya Hawa yang salah, kesalahan Adam adalah mendengarkan perempuan. Padahal Adam sudah mendengarkan firman Allah, tetapi ia menyerahkan otoritasnya kepada manusia. Seorang kepala keluarga tidak boleh menyerahkan otoritasnya kepada siapapun. Dia hanya boleh menyerahkannya kepada firman Allah. Suami dan istri harus sama-sama mendengarkan firman Allah dan punya pengalaman pribadi dengan Allah. Suami dan istri harus sama-sama menerapkan firman Allah dalam kehidupannya, supaya firman Allah itu benar-benar tertanam, berakar, sehingga ketika salah satu pasangan jatuh, bisa mengingatkan dan tidak perlu bersusah payah, karena sebelumnya telah sama-sama mendengarkan. Jika salah satu tidak mendengarkan dan tidak punya pengalaman dengan Tuhan, maka untuk memperbaiki akan lebih susah. Setelah itu terjadi pertobatan. Pertobatan Hawa terjadi setelah diusir dari Taman Eden. Dicatat bahwa setelah itu Hawa memiliki anak yang bernama Kain. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya Kain ini menjadi seorang pembunuh. Mengapa Kain menjadi pembunuh? Dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 4, Habel memiliki iman, tetapi Kain tidak. Artinya Kain kehilangan iman. Siapakah yang salah di sini? Adamkah atau Hawakah? Hawa dan Adam punya kesalahan masing-masing. Karena Kain disuruh untuk menjaga adiknya. Mungkin karena Adam dan Hawa sedang sibuk bekerja, akhirnya Adam dan Hawa tidak sempat mengajarkan tentang iman kepada Kain. Ada dua pelajaran berharga dari peristiwa pertobatan ini. Yang pertama, pertobatan tidak membuat orang menjadi suci. Justru akan ada rintangan yang akan menaikkan kerohanian. Masih ada resiko dan akan ada duri dalam daging yang harus dituai. Hal ini supaya agar tidak membuat orang menjadi sombong, jatuh dalam dosa. Tetapi jangan jatuh di lubang yang sama. Jika lubangnya masih sama, artinya belum bertobat. Yang kedua adalah jika ada yang tidak beres dalam rumah tangga, entah apapun itu, entah anak, entah urusan rumah tangga, pastilah salah keduanya. Setelah pertobatan, terjadi kehancuran kedua, yaitu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Sebelum pembunuhan terjadi, Kain memiliki kesempatan untuk membatalkan pembunuhan itu. Kain mendengarkan firman Allah, tetapi firman itu hanya lewat. Di sini kita bisa belajar bahwa mendengarkan firman itu sangat penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengkoreksi diri dari apa yang sudah kita dengar. Dan kedua, jangan membiarkan dosa berdiam diri di dalam kita, seperti yang terjadi pada Kain. Kain hanya mendengarkan firman Tuhan dengan telinga, tidak dengan hati. Mendengarkan firman Tuhan hanya dengan telinga hanya akan mempertobatkan tubuh jasmani, tidak dengan manusia rohani. Kemudian menemukan telas Adam terakhir, yaitu Kristus Yesus, di mana inilah teladan yang sejati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dituliskan seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Walaupun Adam terakhir tidak menikah, tetapi berhasil membangun keluarga, yaitu kitalah mempelai wanitanya yang telah dibeli dengan mahar, yaitu darahnya yang mahal. Adam dan Hawa mengalami kesedihan yang luar biasa karena tidak hanya kehilangan Habel, tetapi juga kehilangan Kain yang pergi mengembara. Tetapi kita tahu bahwa kemudian Adam dan Hawa memiliki anak yang bernama Set. Kelahiran Set inilah adalah jejak antusiasme Allah untuk memastikan keturunan perempuan, sekalipun harus memberi dengan benih yang lain, dalam tanda kutip. Yesus Kristus disebut keturunan perempuan. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah benih yang lain yang dikandung dari Roh Kudus. Maka dialah roh yang menghidupkan. Jadi hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dia yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Hiduplah oleh roh. Mau sehebat apapun kita menjaga diri dan keluarga kita, hanya akan sia-sia tanpa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita dan keluarga kita. Pertobatan harus dari dalam diri kita. Seumpama telur, jika dipecahkan dengan kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan mati. Tetapi jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka akan ada sebuah kehidupan baru. Hal-hal besar dalam hidup kita dan rumah tangga kita akan terjadi jika dimulai dari dalam, yaitu dari iman dan hati nurani kita, di mana Roh Kudus berdiam, setia untuk mendengar dan mengubah hidup kita mulai dari perkara-perkara kecil. Maka perkara-perkara besar beserta dengan upah dan mahkotanya akan disediakan bagi kita. Dosa datang melalui keluarga, tetapi Yesus menjadi daging untuk menjadikan kita keluarganya. Dan ketika Yesus dan Roh Kudus berbicara, mereka akan membawa keluarga kita menuju kepada kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.